Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Kristus yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan yang kekal. Salve. Pertama-tama saya mau buat disclaimer kepada semua audiens, bahwa video ini ditujukan kepada para pengikut Kristus di dalam gereja Katolik dan kepada siapa saja yang ingin mempelajari iman Katolik dengan tulus dan jujur. Tujuannya adalah katekese untuk memperkuat iman kepada Yesus Kristus dan memberikan tambahan pengetahuan tentang ajaran Kristiani di dalam gereja yang satu, kudus, Katolik, dan Apostolik, yang bersumber pada 3 pilar kebenaran yaitu Alkitab, tradisi suci gereja, dan magisterium gereja. Selain itu, video ini bersifat apologetik. Artinya, konten video ini berisi argumentasi-argumentasi yang mempertanggungjawabkan kebenaran ajaran iman Katolik. Jika Anda bukan beragama Katolik, saya tidak menyarankan Anda untuk lanjut menonton karena ajaran iman yang dijelaskan mungkin berbeda dan tidak sesuai dengan ajaran iman di dalam agama Anda. Namun jika Anda tetap ingin lanjut menonton, itu adalah hak Anda masing-masing sebagai pribadi yang memiliki kehendak bebas dan saya tidak bisa melarangnya. Jika Anda tidak setuju dengan ajaran iman Katolik yang dijelaskan di dalam video ini, tidak apa-apa. Toh, ini bukan ajaran agama Anda. Sekarang mari kita simak videonya. Damai Kristus. Saudara-saudariku umat Katolik dimanapun berada. Di dalam Injil Matius bab 28 ayat 18-19, sebelum naik ke surga Tuhan Yesus mendekati para murid-Nya dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus." Saya sengaja memilih ayat ini untuk mengingatkan kita semua bahwa Tuhan kita Yesus Kristus adalah yang berkuasa di sorga dan di bumi hingga saat ini. Sehingga adalah tepat dan benar jika sebagai pengikutnya kita mengagungkan Dia sebagai Raja semesta alam. Hari Raya Tuhan kita Yesus Kristus, Raja semesta alam, biasa disebut dengan Pesta Kristus Raja adalah pesta gereja Katolik dalam tahun liturgi yang menekankan kerajaan Kristus yang sebenarnya. Pesta ini merupakan tambahan yang relatif baru pada kalender liturgi, yang ditetapkan pada tahun 1925 oleh Paus Pius ke-11 untuk gereja Katolik Ritus Latin. Pada tahun 1970, perayaan ini dipindahkan dari bulan Oktober ke hari Minggu terakhir masa biasa dan dengan demikian menjadi akhir tahun liturgi Gereja Katolik. Hari Raya Kristus Raja Semesta Alam, yang jatuh sebelum masa Advent, merupakan perayaan akan kedaulatan Yesus Kristus atas seluruh alam semesta. Kerajaannya yang universal melampaui batas-batas duniawi dan mencakup segala sesuatu yang telah diciptakannya di alam semesta, lihat Yohanes 1. Ayat 2-3. Kedudukan Yesus sebagai Raja, yang dikonfirmasi oleh kesaksian Pilatus dan tulisan Inri atau Yesus Nazarenus Rex Iudeorum, lihat Yohanes bab 19 ayat 19-20, merupakan pernyataan teologis yang mendalam. Gelar Raja ini tidak hanya merujuk pada kekuasaan duniawi, melainkan juga pada otoritasnya atas seluruh ciptaan. Melalui jawabannya kepada Pilatus, Yesus mengundang kita untuk memahami bahwa kerajaannya adalah kerajaan rohani yang melampaui batas-batas duniawi. Dalam Yohanes 18 ayat 36 Yesus menjawab pertanyaan Pilatus demikian. "Kerajaanku bukan dari dunia ini. Jika kerajaanku dari dunia ini, pasti hamba-hambaku telah melawan, supaya aku jangan diserahkan kepada orang Yahudi. Akan tetapi kerajaanku bukan dari sini."
Tulisan Indri di atas salib menjadi pengingat abadi bahwa Yesus adalah Raja yang telah ditentukan sejak kekekalan. Kedatangan para Majus dari timur, lihat Matius 2 ayat 1-12, merupakan pemenuhan nubuat kuno tentang kedatangan seorang Raja yang akan menerangi dunia. Dipandu oleh bintang, mereka mengikuti petunjuk ilahi menuju Betlehem. Sebagai orang bijaksana dari timur, mereka membawa persembahan yang melambangkan sifat mesianik Yesus, emas sebagai raja, kemenyan sebagai Allah, dan mur sebagai manusia yang menderita. Perjalanan mereka menjadi saksi bisu atas pengakuan universal tentang Yesus sebagai Mesias yang dinantikan. Kelahiran Yesus di kandang, yang disaksikan oleh para gembala dan para Majus, merupakan peristiwa yang memiliki makna teologis yang mendalam. Para Majus, yang datang dari jauh untuk menyembahnya, membawa persembahan yang melambangkan sifat mesianiknya. Kelahirannya yang sederhana dan sekaligus agung menjadi tanda bahwa kerajaan Allah telah datang. Melalui inkarnasinya, Yesus menjadi Raja yang memerintah bukan hanya umat Israel, tetapi seluruh umat manusia dan seluruh ciptaan. Konsep kekuasaan sering diidentikan dengan dominasi dan kontrol. Namun, Yesus menawarkan pemahaman yang berbeda tentang kekuasaan. Sebagai Raja, Ia memerintah melalui kasih, bukan melalui paksaan. Hukumnya yang paling utama adalah hukum kasih, yang mengundang kita untuk hidup dalam persekutuan dengan Allah dan sesama. Kerajaannya bukanlah kerajaan duniawi yang didirikan atas dasar kekuatan, melainkan kerajaan rohani yang dibangun di atas fondasi kasih. Inkarnasi Yesus menjadi bukti nyata bahwa Allah memerintah melalui kasih, bukan melalui kekerasan. Kasih yang diwartakan Yesus adalah hukum spiritual yang mengikat seluruh umat percaya. Hukum kasih, yang mencakup seluruh aspek kehidupan, menjadi tanda pengenal bagi pengikut Kristus yang sejati. Dengan mengasihi sesama, kita tidak hanya memenuhi perintah Allah, tetapi juga mengalami kepenuhan hidup dalam persekutuan dengannya. Kasih yang sejati adalah buah Roh Kudus yang bekerja dalam hidup kita, mengubah kita dari dalam dan membekali kita untuk menjadi saksi Kristus di dunia. Semoga mencerahkan. Selamat merayakan pesta Kristus Raja semesta alam dan selamat menyambut masa Advent. Tuhan Yesus memberkati saudara. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Kristus yang kudus.